semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Oh ya teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Dan kalian juga jangan lupa, kita harus selalu menjaga kesehatan nih, dari rutin mencuci tangan dan jangan lupa menggunakan masker. Nah teman-teman, sekarang kita bakal ngobrol masalah rekomendasi ular yang cocok untuk kalian pelihara sebagai pemula nih, apalagi buat kalian yang baru saya pertama kali dan ingin untuk memelihara ular. Nah teman-teman, untuk jenis ular itu sendiri di dunia itu mencapai dengan jumlah 2-3.000 jenis gitu. Banyak banget itu. Di Indonesia aja ada sekitar 300 lebih jenis ular, dan 70 diantaranya itu termasuk yang berbisa. Berarti masih ada sekitar 200-an yang tidak berbisa. Mungkin ada, tapi yang dalam kategori low venom ataupun berbisa rendah dan tidak membahayakan atau tidak fatal untuk manusia. Nah, teman-teman, aku juga sebenarnya baru dalam memelihara ular, dan menurut aku ular termasuk salah satu hewan yang direkomendasikan untuk dipelihara. Kenapa? Yang pertama itu perawatannya sangat-sangat mudah. Kemudian kita nggak disibukkan dengan memberi makan setiap saat, setiap hari. Kemudian juga membersihkan kandangnya itu seminggu sekali atau 2 kali, tergantung berapa kali dia membuang kotoran. Selain itu, ular juga apabila sudah jinak itu aman untuk diberikan kepada anak-anak, sekaligus kita memberikan pelajaran, memberikan pengenalan, dan membangun karakter anak untuk berani dan tidak takut terhadap ular. Jadi teman-teman, hasil dari konsultasi dan sharing aku sama teman-teman reptil juga, kami udah menyiapkan beberapa jenis ular. Ini kita masuk ke ular lokal dulu ya. Maksudnya ular yang ada di sekitar kita dan sering kita temui, baik itu di hutan, di sawah, ataupun di dekat rumah. Dan di posisi pertama kita ada ular dengan jenis reticulated python atau retic singkatnya, dan lebih sering kita dengar sebagai ular sanca kembang ataupun ular sawah. Ular ini sangat mudah ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, untuk teman-teman nggak salah kalau menjadikan ular sanca kembang ini sebagai list daftar ular untuk peliharaan teman-teman sebagai pemula. Lanjut ke posisi kedua, di sini ada ular pelangi atau sunbeam snake. Nah, sesuai dengan namanya, ular pelangi ini sangat mudah dikenal dari warna tubuhnya yang menunjukkan bias sinar matahari sehingga menimbulkan warna pelangi hampir di seluruh tubuh ular ini. Teman-teman nggak perlu khawatir apabila bertemu dengan ular ini, karena ular ini termasuk ke dalam jenis yang tidak berbisa. Dan biasanya apabila saat ditangkap, mereka tidak akan menggigit dan sangat jarang menggigit manusia. Untuk urusan makanan, ular ini termasuk mudah. Jadi biasanya ular ini akan memakan tikus, kadal, ataupun ular dalam ukuran kecil. Biasanya penghobis reptil juga memberikan cicak sebagai makanan tambahan mereka. Sampai saat ini, ular pelangi tetap menjadi favorit dan primadona juga loh, karena harga mereka yang lumayan cukup murah dan sangat mudah didapatkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kalau teman-teman melihara ular ini, lebih bagus lagi kandangnya dalam bentuk akuarium atau kaca ya. Jadi nanti kita bisa lebih puas untuk menikmati kecantikan ular ini. Di posisi 3 kali ini ditempati oleh si cantik dan si mungil ular pipa atau ular kepala 2 atau bahasa Inggrisnya pipe snake.
Mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat ular pipa ini akan berpikir bahwa ular ini memiliki bisa yang tinggi. Tetapi tenang aja teman-teman, si mungil yang cantik ini aman kok dan tidak memiliki bisa sama sekali. Karena ular ini memiliki ukuran kecil, biasanya mereka hanya memangsa serangga-serangga kecil seperti jangkrik, semut, ataupun rayap. Oh iya teman-teman, kenapa dia disebut ular kepala dua? Tuh, kalian bisa lihat sendiri kan, di bagian ujung ekornya itu memiliki ciri khas warna merah yang sangat terang. Jadi kalau dia merasa terancam, biasanya ular ini akan langsung menegakkan ekornya, seolah-olah memberi tanda bahwa dia berbahaya dan berbisa. Padahal itu hanya sekedar untuk mengecoh lawan atau musuhnya. Dan di posisi keempat kali ini, kita sudah ada ular air tawar atau yang lebih sering kita dengar dengan nama ular kadut atau ular karung. Ular ini termasuk perenang yang sangat handal karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu mereka di dalam air. Jadi nggak heran setiap malam kita sering menemukan ular ini berada di tepi-tepi sungai, tepi rawa, ataupun di daerah yang dangkal dan berlumpur. Satu lagi teman-teman, jadi ular ini masuk ke dalam kategori ular semi akuatik. Nah, jadi teman-teman bisa mendesain dan menghias akuarium dengan tanaman air sehingga mirip dengan habitat aslinya. Ular ini juga dikenal sebagai pemburu ikan teman-teman, karena gerakan mereka yang sangat gesit dan lincah saat mengejar mangsanya di dalam air. Selain itu, ular ini juga akan memakan hewan air seperti udang, katak, kepiting, dan juga belut. Lanjut di posisi nomor 5 ada ular tali picis atau ular tambang. Nah, biasanya ular ini juga akrab disebut sebagai ular katak atau ular kodok. Ya teman-teman, ciri khas untuk mengetahui ada ular ini tuh gampang banget. Pasti banyak teman-teman yang udah sering ngerasain nih. Begitu mendengar suara katak seperti ini, nah itu pasti menunjukkan atau menandakan bahwa si katak lagi dimangsa sama ular tali picis ini. Lanjut di posisi nomor 6 ada ular pucuk hijau. Ular hijau yang eksotis ini sangat mudah dikenali dengan ciri khas yaitu muncungnya yang berbentuk lancip dan runcing. Untuk si hijau yang satu ini teman-teman, sama halnya dengan ular tali picis tadi, dimana kita bakal sering nemuin ular ini berada pada dahan ataupun ranting pohon pada saat memburu mangsanya. Untuk urusan makanan, ular ini biasanya akan berburu serangga, kadal pohon, katak, bahkan burung yang berukuran lebih kecil. Dan untuk jenis ular yang terakhir ada di posisi 7 dengan nama ular jali atau ular koros. Nah, untuk ular yang berwarna coklat ini sangat mudah dikenali, yaitu dengan ciri khas pada matanya yang besar dan bulat, serta sisik mereka yang bertekstur kasar dan terlihat seperti kulit buah salak. Namun, jangan terkecoh ya teman-teman, ular ini sepintas memang terlihat seperti ular kobra. Untuk ular ini aman ya teman-teman dan tidak berbisa. Bahkan ular ini juga sering disebut sebagai sahabat petani karena ular ini membantu petani untuk membasmi tikus yang ada di sawah atau di ladang. Ular ini terkenal sebagai pemburu tikus dan tikus merupakan menu utama untuk ular koros ini. Oke teman-teman, jadi rasanya sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Thank you udah nemenin aku. Dan di video selanjutnya aku bakal ngebahas tentang harga dari jenis-jenis ular. Jadi stay tune ya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, see you.